Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di channel Cabai Rawit Tanah Bumbu. Sesuai dengan janji saya bahwasanya dalam kesempatan hari ini, tepatnya di tanggal 17 November ya, tepatnya bertepatan dengan hari Jumat, saya akan membagikan sebuah pengalaman saya dalam menangani penyakit cabai rawit, yaitu cabai dalam kondisi daun keriting dan kemudian terserang penyakit bule juga. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan tanaman kita atau tanaman cabai kita terserang Gemini virus dan juga keriting ya sahabat. Di antaranya adalah karena hama pengganggu, dan itu ada beberapa hama seperti kutu kebul, yang mana kita tahu kutu kebul mereka menghisap nutrisi yang terdapat di dalam bagian bawah tanaman kita atau di bagian bawah daun tanaman kita, sehingga membuat daun tersebut menjadi mengkerut, dan itu tentu sangat mengganggu untuk keberlangsungan hidup tanaman ya, karena kita tahu bahwasannya dapur tanaman itu berada di dalam daunnya, sehingga apabila daun sudah terserang oleh hama seperti kutu kebul, itu tentu dalam memproduksi makanan sudah tidak maksimal lagi, dan itu berefek kepada pertumbuhan tanaman yang juga ikut melambat sahabat. Kemudian hama lain yang mengganggu di tanaman saya ini adalah hama trip, dan mereka juga sama berserang atau menghisap bagian bawah daun atau klorofil daun, dan membawa dampak atau efek yang kurang lebih sama seperti apa yang ditimbulkan oleh kutu kebul. Dan kemudian hama lain yang sering mengganggu di tanaman ini adalah ulat dan juga tungau. Saya sering melakukan perawatan di malam hari, dan saat malam hari itulah dapat kita lihat berbagai macam hama-hama pengganggu ya sahabat. Dan di sini beberapa hama diantaranya yang mengganggu adalah kutu kebul, trip, hama ulat dan juga tungau, sehingga membuat tanaman-tanaman ini menjadi kerdil, menjadi mengkerut, dan hampir 90% dari tanaman ini terserang Gemini virus atau penyakit bule yang disebabkan oleh hama-hama tersebut. Dan untuk penanggulangannya atau untuk menanggulanginya, yang pertama harus kita lakukan adalah kita mengendalikan hama-hama tersebut sahabat. Di antaranya saya menggunakan insektisida nabati. Yang saya gunakan adalah air rendaman tembakau yang kemudian saya campur dengan sabun cuci piring. Kemudian saya rolling dengan penggunaan insektisida kimia yang berbahan aktif imidacloprid dan juga bahan aktif abamectin. Jadi ketiga bahan tersebut saya rolling, dan itu secara bergantian ya sahabat, bukan tiga bahan dicampur jadi satu, tetapi itu saya rolling. Kemudian apabila hama-hamanya itu sudah berkurang, apalagi sudah sampai habis, itu yang kita harapkan ya sahabat, kemudian kita langsung picu pertumbuhan tanaman itu dengan menggunakan ZPT ya, karena adanya ZPT itu nanti dapat memperbaiki atau memperbarui sel-sel tanaman yang sudah rusak akibat serangan hama tersebut. Dan inilah resiko kita bercocok tanam atau menanam cabai di musim kemarau seperti ini. Tentu yang sangat tumbuh cepat perkembangannya adalah hama-hama kutu-kutuan dan tungau sahabat. Baik, dalam kesempatan saya kali ini saya akan membagikan cara untuk mengembalikan daun yang keriting agar bisa normal lagi, atau mengembalikan yang tadinya terserang virus kuning bisa kembali pulih seperti semula, dan itu hanya dengan menggunakan dua bahan. Tapi sebelum kita melakukan
treatment atau pengobatan pada tanaman kita, yang saya cek terlebih dahulu adalah pH tanah, sahabat, karena itu menurut saya sangat penting. Walaupun ini musim kemarau, tapi saya tidak mempunyai alat pengukur pH air. Kenapa saya harus katakan ini penting? Karena walaupun pH kita sudah normal, setidaknya dalam 1 minggu saya lakukan penyiraman 2 kali, minimal 1 kali, dan air yang saya gunakan itu adalah air kolam, dan saya tidak mengetahui secara pasti berapa pH air tersebut. Seandainya pH tersebut terlalu masam airnya, secara tidak langsung akan berdampak kepada tanah atau bedengan yang kita sirami ya sahabat. Sehingga langkah pertama yang saya lakukan adalah mencek pH tanah secara berkala. Karena treatment yang saya lakukan di sini, saya melakukan treatment melalui atas dan juga melalui bawah. Yang dimaksud melalui bawah ialah dalam kondisi kemarau yang sangat panjang ini, tentu panasnya juga sangat lumayan ya sahabat, sehingga dalam pemberian nutrisi lewat bawah saya hanya menggunakan pupuk organik cair, yaitu air rendaman kohe kambing, dan pupuk organik padatnya ya sahabat. Sementara pengobatan via spray atau via daun, di sini saya menggunakan 2 bahan. Yang pertama adalah kunyit dengan takaran atau berat 50 gram, serta bawang merah dengan berat takaran 35 gram. Dan nantinya kedua bahan ini kita gunakan untuk 2 tangki spray ya sahabat. Setelah itu kita kasih air, kurang lebih saya tuangkan air sekitar 200 ml, dan kemudian kita blender seperti ini. Tujuan pemblenderan adalah untuk mengeluarkan zat kandungan yang terdapat di dalam kunyit dan juga bawang merah, agar nantinya dapat diserap secara maksimal oleh tanaman kita. Saya yakin setiap petani mempunyai caranya sendiri dalam mengobati tanamannya atau perlakuan khusus terhadap tanamannya, dan di sini saya hanya membagikan apa yang sudah saya terapkan dan memang terlihat nyata buktinya ya sahabat. Baik, kemudian setelah kita blender, maka kunyit dan bawang merah tersebut kita saring ya. Tujuan penyaringan adalah untuk supaya nantinya sprayer kita atau nozzle kita tidak tersumbat oleh ampas dari kunyit dan bawang merah yang kita blender ini, sehingga nantinya tidak menyusahkan kita dalam proses penyepraian. Jadi kita gunakan kain yang sedikit rapat ya, agar nantinya ampas benar-benar dapat tersaring dengan sempurna. Sekali lagi saya tekankan, di sini saya hanya berbagi pengalaman ya, karena ini memang sudah benar-benar saya lakukan dan terbukti. Alhamdulillah tanaman saya sekarang sudah pemetikan ke-9, yang tadinya tanaman tersebut saya kira tidak akan dapat tumbuh dengan normal, tidak akan dapat berproduksi atau memberikan hasil ke kita. Tapi ternyata alhamdulillah dengan perawatan rutin yang saya lakukan ini, perawatannya 2 minggu sekali saya lakukan penyepraian ini, sehingga alhamdulillah sekarang tanaman cabai kita sudah bisa pulih dan sudah bisa kita petik hasilnya. Berhubung jarak dari kebun ke rumah lumayan jauh, sekitar 5 km, maka larutan ini saya masukkan dulu ke dalam botol seperti ini. Kemudian let's go, kita berangkat ke kebun. Baik sahabat, kita sudah berada di kebun. Berhubung larutan ini untuk 2 tangki, maka kita gunakan setengahnya aja.
dan kemudian kita spraykan dari bagian bawah dan bagian atas daun sahabat. Baik sahabat, hanya itu saja yang dapat saya bagikan pengalaman saya dalam mengatasi hama trip dan hama kutu kebul, serta bagaimana memulihkan kondisi tanaman kita yang terkena penyakit bulai. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipelajari dan diterapkan di kebun sahabat. Kalau memang video ini bermanfaat, silahkan di share, silahkan di like, dan jangan lupa di subscribe. Dan kalau memang ada pertanyaan atau mungkin ada yang kurang jelas, boleh sahabat tanyakan di kolom komentar atau lewat via WA langsung di 0857 7777 1573. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.